sakit hati, dendam apapun itu telah menghalangi roh kami, hati kami berjumpa dengan Engkau hari ini di rumah Tuhan. Oh haleluya, glory, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami menghormati hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya kuasa firman Tuhan Kau akan lepaskan hari ini buat kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami percaya kami akan membangun manusia roh kami ada di tempat ini Tuhan. Kami terus Tuhan dibangun, iman kami terus bertumbuh, terus kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam nama Yesus, hadirat-Mu Tuhan sudah menghancurkan setiap kekerasan hati, kebenaran diri sendiri, kesombongan, selubungnya mata rohani kami. Kami percaya setan iblis Engkau sudah ditelapak kaki orang percaya di dalam nama Yesus. Yang menguasai roh kami adalah Roh Kristus. Yang menguasai jiwa kami adalah Roh Kristus. Bahkan tubuh kami akan diam dengan tenang. Segala roh mengantuk, kecapean kami tahu dalam nama Yesus. Pikiran yang sia-sia, pikiran jahat kami tahu dalam nama Yesus. Kami tuang pikiran yang paling dalam. Kami menaklukkan pikiran kami pada pikiran Kristus. Semua yang benar, kebenaran. Semua yang mulia, kemuliaan. Semua yang adil, keadilan. Itu yang kami pikirkan. Fokus hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan. Nah, kami percaya firman berkata, tunjukkanlah pandanganmu, wajahmu pada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Wajah kami akan berseri-seri yang diperintahkan oleh hati kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, hamba-Mu yang Kau utus, Engkau sudah urapi. Kau kuduskan dia, dan Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja menguasai pikiran, perkataan, perasaan, kehendak, kemauan. Benih firman Tuhan yang keluar, benih firman yang diurapi, yang akan membangkitkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua hati yang terbuka lebar, hati yang terbaik kami siapkan. Mari sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan adalah saudara-saudara yang mau terus dijadikan di rumah Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara, ada orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan di rumah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya, Daud katakan, Tuhan berikanlah hati yang rela. Hati yang rela mau dibentuk jadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu tujuan gereja. Tujuan saudara ada di muka bumi ini, saudara, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Jangan pernah lupakan itu. Tanamkan di hati saudara dan saya, saudara. Ya. Firman dalam Roma 8:29, saudara, ya. Di situ firman Tuhan berkata, saudara, ya. Ini belum dipokok, saudara, ya. Roma 8:29. Dia katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, atau setiap ada ibadah, tujuan saudara datang beribadah, saudara itu mau dibentuk. Haleluya. Mau diubahkan. Haleluya. Supaya kehidupan saudara itu akurat. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi apa yang jadi tujuan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau. Jadi kalau saudara ada tujuan-tujuan tersendiri, kehendak-kehendak Tuhan sendiri, itu harus disingkirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang menyingkirkannya itu apa? Firman Tuhan. Makanya itu tujuan saudara ada di rumah Tuhan. Mau menyingkirkan hal-hal, sisi-sisi yang gelap dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sisi-sisi gelap itu akan disingkirkan dengan terang, yaitu firman Tuhan. Amin. Saya mau ingatkan lagi bahwa saudara dan saya mau Tuhan akurat. Hidup saudara harus akurat. Hidup saudara harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Makanya saudara ada Roh Kristus. Ya. Roh Kristus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, tapi itu tidak akan berfungsi ketika engkau tidak menerima firman. Ya toh? Dan Kejadian 1 saya mau ingatkan dan ulang-ulang lagi pada saudara dan saya, bahwa ketika pada saat penciptaan, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, ya toh, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang
Tapi bumi ini masih gelap gulita, belum terang. Tapi ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi saudara dan saya butuh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu yang menjadi gelap jadi terang. Jadi saudara Allah, tapi kalau tidak ada firman, tidak akan terjadi sesuatu. Masih gelap terus di bumi. Begitu juga saudara, dalam kehidupan saudara, ketika saudara terima Yesus, saudara harus penuh dengan firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan, ya, yang akan menyingkirkan sisi-sisi gelap dalam kehidupan saudara dan saya. Yang itu ketika saudara bertobat, belum langsung sisi gelap itu langsung keluar. Langsung bertobat baptis, langsung jadi malaikat, langsung jadi orang kudus. Tidak, ada proses. Proses membawa saudara pada hidup saudara selaras dan akurat. Nah, firman yang harus mendewasakan saudara, firman yang dilepaskan di rumah Tuhan yang akan mendewasakan saudara, ya. Firman dari rumah Tuhan ini akan melepaskan, membebaskan dan menyingkirkan sisi-sisi gelap dalam hidup saudara dan saya. Sisi-sisi gelap itu apa? Kekecewaan, sakit hati, kesombongan, kebenaran diri sendiri. Sisi-sisi gelap itu harus engkau dan saya singkirkan lewat kuasa firman Tuhan yang dilepaskan di rumah Tuhan. Maka saudara dan saya harus memiliki yang namanya roh haus lapar akan firman. Untuk mendengarkan firman. Bahkan bukan cuma firman Tuhan, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Saudara harus memiliki hari yang terakhir ini, Jemaat Alfa Migas dan Treman, miliki roh haus lapar. Haleluya. Di Amos itu saudara, dikatakan saudara, Amos 8 ayat 11 sampai 13, mari tolong baca itu saudara. Amos 8 ayat 11 sampai ayat yang ke 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ini saudara, mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Saudara dan saya harus memiliki rasa haus lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hati-hati apa yang saudara dan saya dengar hari-hari terakhir ini, itu yang menentukan tujuan hidup saudara. Kalau pendengaran saudara, telinga saudara, pergunakan itu untuk mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya kehidupan saudara dan saya akan sampai pada tujuan Tuhan. Jadi apa yang engkau dengar itu menentukan masa depan saudara dan saya. Amin. Kalau saudara rajin selalu mendengar firman Tuhan, maka rancangan Tuhan akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Tapi kalau saudara banyak lebih saudara mendengarkan suara-suara yang lain, noise itu, suara error itu, gangguan-gangguan, itu bahaya. Makanya Adam Hawa jatuh karena dia mendengarkan noise itu, suara yang lain. Suara yang mendefinisikan firman itu lain. Ya tak? Itu karena pendengaran dari Hawa sehingga dia jatuh dalam dosa. Saudara dan saya hari-hari ini saudara, ya, pakai telinga saudara untuk mendengarkan sesuatu yang benar-benar dari surga. Karena makanya telinga saudara dipakai Tuhan, ada kasih telinga saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan dengar firman. Firman jo saudara dengar. Kalau itu bukan firman, jangan dengar. Kalau ada suara-suara orang berbicara dengan hamba Tuhan sekalipun, kalau perkataannya tidak membangun, jauhi dia. Kalau ada hamba Tuhan yang sudah menghakimi hamba Tuhan, jauhi dia, jangan dengar. Itu suara error, itu noise. Kalau saudara mendengar siapapun yang berbicara dengan saudara tidak membangun iman saudara, tinggalkan dia. Haleluya.
Karena apa yang kau dengar dari saya itu menentukan masa depan saudara. Karena ketika saudara, haleluya, tidak ada haus lapar akan kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, maka ayat 13 ini engkau dan saya akan alami. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak terunah karena haus. Saudara, bukan cuma karena tubuh kotoran nak semokol, toh. Saya pernah mengalami itu waktu saya SD. Waktu upacara di lapangan, saya tidak semokol, saudara. Waktu upacara, saya pusing. Saya pusing karena tubuh saya tidak saya sarapan, saya makan. Begitu juga saudara, kalau roh saudara tidak jaga saya makan, roh saudara bisa pingsan, bisa rebah, bisa lesu. Ini toh, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Roh saudara akan mengalami pingsan ketika engkau dan saya tidak jaga si makan roh saudara dengan firman Tuhan. Jadi bukan cuma tubuh saja berusaha yang akan mengalami pingsan, ya Pak Yan, tapi roh saudara juga bisa pingsan, bisa mengalami kekeringan. Pingsan itu tanda kutip saudara, ya ketika datang masalah ya pasrah pada keadaan. Padahal saudara dan saya harus sadar, saudara punya roh Kristus, roh kemenangan seperti yang disaksikan Bro Michael. Ada roh kemenangan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menang. Ada roh Kristus. Makanya saudara, saya mau mengajak sebelum firman Tuhan saudara, orang merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, Tuhan katakan minta terus roh haus lapar akan kebenaran. Untuk roh haus lapar akan mendengarkan firman Kristus. Harus ada di hati saudara dan saya, harus ada di jiwa saudara dan saya. Dan kedua, harus miliki apa? Memiliki makanan kehendakku. Itu di Yohanes pasal 4 ayat 34. Dia bilang, ini dua hal ini yang saudara saya harus miliki. Yohanes 4 dia bilang, kata Yesus, makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi pertama saudara dan saya harus memiliki roh haus lapar untuk mendengarkan firman Kristus itu. Harus saudara miliki di hati saudara dan saya. Baru yang kedua, ya, miliki suka sekali makanan, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika engkau dan saya memiliki haus lapar akan mendengar firman Tuhan, maka saudara dan saya akan melakukan kehendak itu, melakukan firman Tuhan itu. Haleluya. Mengerti saudara? Haleluya. Sehingga kehidupan saudara, kalau saudara memiliki haus lapar mendengar firman Tuhan, ketika kita rindu mau dengar firman Tuhan, firman Tuhan apa ini lagi? Kita mau diubahkan supaya kita hidup akurat. Haleluya. Supaya noise dalam konflik internal dalam hati saya, itu 13 perbuatan najis yang Markus 7:21, pikiran-pikiran jahat, kecewa, sakit hati, itu semuanya ada. Itu ketika saudara rajin dengan firman Tuhan membersihkan hati saudara, firman Tuhan membersihkan jiwa pikiran saudara dari hal-hal yang tadi saya katakan, sisi-sisi gelap yang belum ketika bertobat baptis, belum saudara langsung hilang, saudara ya. Kejahatan-kejahatan yang Matius 15 ayat 13 kalau tidak salah, atau Matius 13 ayat 11, tanaman yang bukan ditanam Bapa di sorga harus dicabut sampai ke akar-akar. Haleluya. Ya. Nah itu perlu diproses, perlu saudara dan saya makan firman Tuhan supaya firman yang akan membersihkan hal-hal yang konflik internal itu di hati itu yang masih kecewa. Ya, ini juga saudara bagian dari tidak ada LCD. Tuhan mau menguji, Tuhan mau meluaskan kecewa dan jemaat tanpa multimedia. Walaupun ada orang yang bisa ada duduk di situ, saya teruji. Enggak, saya tidak akan terpengaruh. Saya akan terus menyembahmu Tuhan. Saya berpikir positif bahwa Tuhan maksudnya ada LCD hari ini. Semua buka firman, buka Alkitab, buka, kau baca. Jangan tergantung di LCD. Nah apa-apa deh, Mami nak kecewa. Nah, apa yang kau lakukan, Mami bebas sudah di freedom kan itu deh. Enggak masalah. Kalau dulu stop, kecewa saya. Ya, kalau bentuk ini eksternal internal
Yesus. Karena saya percaya dia ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Itu noise saudara. Hal namanya bukan Bapa di sorga. Itu kecewa dengan keadaan. Orang bikin sakit hati masih terpengaruh. Wow, sudah bukan lagi zaman anak Tuhan. Dia terpengaruh dengan kecewa. Haleluya. Jangan terpengaruh. Haleluya. Itu yang disebut harus akurat. Haleluya. Ya, makanya masuk dalam rumah Tuhan ini mesti bersihkan hati. Apa tadi benci pas apa? Pak jemaat, kita mulai saudara di tempat duduk Tuhan. Saya mengasihi suami saya mengasihi anak saya mengasihi orang tua saya mengasihi sidang jemaat. Sudah akurat saya menyembah, saya merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara duduk di sini saudara, makanya Tuhan bilang, "Woi, berikut yang mau melayani altar." Ya, makanya minggu kemarin firman hari Minggu, siap nggak saudara mau dijadikan? Siap nggak saudara mau dijadikan? Sama saya kasih contoh, Tuhan kasih arahan saya. Joy bilang gini, Kim, Nana so jadi, so boleh nggak bermain? Nggak so jadi. Saudara siap di firman mana itu? Siap atau tidak siap melayani pekerjaan Tuhan? Jadi saya bilang gini, apa ya peraturan? Mau doa puasa, mau apa? Biarlah doa puasa, kalau doa hidup dan akurat, doa mau berdiri di sini, sebentar Roh Kudus. Besok dorang. Jadi saya boleh berani katakan kalau sekarang ini saudara, siapapun hari Minggu, Ibu Siska melayani PL. Begitu saja. Nah perlu, kita mesti kalau tak mau melayani, kita mesti kudus, kita mesti doa puasa. Aduh gembala maaf nih, kita nak siap langsung. Jangan panggil-panggil, tiba-tiba. Stop, nah ada saudara yang begitu. Artinya makanya saudara harus dijadikan di rumah Tuhan. Harus siap, sedia firman Tuhan bilang, siap atau tidak siap? Hidupmu harus akurat 1/24 jam siap saat untuk Tuhan mau pakai. Jangan nanti kalau Tuhan mau pakai altar baru doa semalaman, doa malam, jaga kekudusan hidup. Sesudah habis melayani, jadilah seperti haleluya. Itu tidak akurat. Kayaknya Roh Kudus bilang itu. Bukan tidak, saya tidak bilang saudara jangan puasa. Saya tidak bilang saudara jangan jaga kekudusan. Ketika melayani, no. Tangkap ya dengan iman. Ya. Jadi sekarang iya kan? Roh Kudus bilang, iya, saat aja kalau ada orang siap. Dong siap untuk melayani, siap untuk multimedia siapa? Ella kalau dia siap dia bisa langsung duduk di multimedia. Hari ini juga, pagi ini juga. Kecuali kalau memang keadaan tubuh mereka sakit, ya tidak bisa ada mungkin. Kalau sehat, akurat rohnya, jiwanya akurat. Boleh paham ini saudara? Itu yang Tuhan mau. Karena saudara, Tuhan datang seperti pencuri, tidak tahu. Kehidupan saudara harus siap sedia. Haleluya. Saudara harus terus dijadikan di rumah Tuhan. Harus akurat hidup saudara, roh saudara, hati saudara harus akurat, jiwa saudara harus akurat. Selaras dengan firman Tuhan. Makanya miliki hati yang haus lapar mendengar firman Tuhan. Dan ada kerinduan mau makan. Ya, makanannya adalah melakukan kehendak. Ada 2 poin ini yang saudara dan saya miliki. Haus lapar untuk mendengar firman dan mau melakukan firman Tuhan. Dahsyat. Saudara, mari saudara buka. Ini pendahuluan saudara ya. Haleluya. Buka saudara dalam kitab Lukas pasal 24. Haleluya. Puji Tuhan. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 saudara. Dan lanjut kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Saya jemput kita bangkit berdiri hormati hadiratnya saudara. Kita baca bersama-sama kenaikan Yesus saudara. Lukas 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53 dan lanjut kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ke-3. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lanjut, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Silakan duduk. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, semua umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, sementara saudara ya, ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ya. Semuanya kita beribadah. Haleluya. Nah, firman Tuhan datang saudara ya pada siang hari ini saudara, dan Injil Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-50 sampai 53 saya baca kembali. Ini tentang bicara kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka ini adalah murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang mengantar dia ya, dan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan ingat saudara, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Seperti firman hari Minggu berkata bahwa bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama saudara ya. Dia memanggil murid-murid yang pertama, dan Tuhan menjadikan murid-murid ini saudara dibekali mereka saudara dengan kuasa, dengan kasihnya. Dia bekali saudara murid-murid ini saudara. Dan selama 3,5 tahun saudara, haleluya. Bahkan firman Tuhan mencatat Kisah Para Rasul pasal 1 di ayatnya yang ketiga. Dia katakan sesudah Yesus dibangkitkan saudara, Yesus bangkit saudara, ada 40 hari. Firman Tuhan mencatat, katakan kepada mereka yang menunjukkan dirinya, ayat 3. Setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika dia bangkit saudara dari kematiannya saudara atas kayu salib, ada 40 hari saudara ya. Firman Tuhan berkata bahwa setelah penderitaan selesai, dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Yesus itu ya, yang adalah 100% manusia. Haleluya. Dia pernah merasa lapar. Dia pernah menangis. Ya. Secara apa yang dirasakan oleh manusia, Tuhan Yesus itu pernah rasakan. Haleluya. Sehingga saudara, firman Tuhan berkata 40 hari berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, selama 3,5 tahun bahkan ada 40 hari khusus ya, dia kasih training ini murid-muridnya, karena dia tahu dia akan terangkat ke sorga. Jadi dia mempersiapkan dan memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa dan memperlihatkan tanda-tanda heran mujizat kepada murid-muridnya. Haleluya. Sehingga saya percaya ya, kehidupan Kristus itu saudara, Spirit Roh Kristus yang ada kepada murid-muridnya itu sempurna adanya, bekerja. Haleluya. Nah, untuk itu saudara dan saya juga, firman Tuhan katakan saudara, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dibekali, diperlengkapi, dipersiapkan dengan kata firman Tuhan. Tuhan menampakkan berulang-ulang kali berbicara kepada mereka itu murid-murid tentang kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah ini apa saudara? Coba buka Roma 14 ayat 17 kalau tidak salah. Ya, selama Tuhan ada di muka bumi ini, Dia mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini apa itu saudara?
Roma pasalnya yang ke-14 ayat 17. Mari torang aktif, torang baca firman Tuhan supaya roh torang bergelora. Baca firman Tuhan, saudara, dengan suara nyari. Roma pasal 14 ayat 17. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, kerajaan Allah itu apa, saudara? Ya, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Haleluya. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari saya mau menyimpulkan, saudara, kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri. Amen. Kerajaan Allah adalah pribadi Yesus sendiri. Kehidupan Yesus itu dia mau impartasikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tadi dalam Roma 14:17 berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Haleluya. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Saudara harus menerima kebenaran itu. Saudara harus menerima firman Tuhan itu. Yang awal saya katakan, saudara harus memiliki haus lapar untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Haleluya. Karena firman Tuhan itu ketika saudara terima itu bukan cuma sekedar engkau terima informasi, tapi impartasi. Ya. Ketika engkau dengar firman Tuhan di rumah Tuhan saat ini bukan cuma dengar informasi. Sama seperti engkau baca koran, baca informasi apa mau terjadi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, baca koran, informasi toh. Baca informasi. Tapi ingat, ketika engkau baca firman Tuhan, engkau akan terimpartasi. Kuasa firman Tuhan itu, saudara, akan terimpartasi dalam kehidupan roh jiwa tubuh saudara. Yaitu kehidupan Kristus itu akan masuk dalam kehidupan roh saudara, bahkan jiwa saudara. Karena ada juga di Korintus, kalau tidak salah, dalam 1 Korintus pasalnya yang berapa itu, kedua atau awal itu, ya, 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah ini adalah firman. Firman adalah Allah sendiri. Tuhan itu berkuasa. Amin. Jadi kembali ke Roma 14 ayat 17, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus sebelum dia terangkat, dia mempersiapkan dan memperlengkapi murid-muridnya, saudara, dengan berita kerajaan sorga. Makanya kebenaran kerajaan sorga ini yang terimpartasi kepada murid-muridnya, yang mengubah murid-muridnya. Haleluya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan dilakukan juga oleh murid-muridnya. Haleluya. Itu terbukti oleh Rasul Paulus, ya, dimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30. Rasul Paulus adalah murid Tuhan Yesus. Dia katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Di sini firman Tuhan berkata, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus, dia memberitakan ajaran tentang kerajaan Allah itu. Haleluya. Rasul Paulus itu adalah murid Tuhan. Haleluya. Dia juga dijadikan, dibentuk oleh Tuhan, saudara. Sehingga dia jadi rasul. Makanya pertama namanya Saul, dan dia dijadikan jadi Paulus. Saulus jadi Paulus, maaf. Dia Saulus diubahkan, dia menerima, saudara, impartasi kebenaran dari Allah sendiri, dia diubahkan menjadi Paulus. Begitu juga Simon diubahkan menjadi Petrus. Haleluya. Abraham jadi Abraham. Itu diubahkan, saudara. Mereka mengalami impartasi, mengalami restorasi melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini punya kuasa, power yang luar biasa. Tadi saya katakan sisi-sisi gelap saudara itu, ya, akan disingkirkan dengan kuasa kerajaan sorga.
yaitu kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara bilang kerajaan sorga itu bukan makanan dan minuman, saudara. Bicara tentang lahiria, bukan, saudara. Tapi soal kebenaran. Makanya Tuhan berani katakan dalam Yohanes pasal 4 itu, dia bicara dengan perempuan Samaria. Ketika murid-murid datang memberikan makanan kepada dia, bilang dia makananku adalah. Murid-murid bertanya, kenapa ada orang yang kasih makan tadi ya? Kalau dia bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Beranikah saudara berkata, haleluya, makananku adalah melakukan kehendaknya. Apa yang menjadi kehendaknya? Beranikah saudara boleh berkata begitu, saudara? Makananku, gampang kok, itu capcay, itu nasi goreng. Makananku yang terutama adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Haus laparku bukan lagi lapar makanan jasmani, tapi haus laparku mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, suara kerajaan sorga. Beranikah saudara berkata seperti itu? Itu baru disebut gereja Tuhan, eklesia. Haleluya. Nanti Tuhan akan bicara lagi tentang eklesia yang Tuhan bukakan, saudara. Haleluya. Ini bagaimana saudara Tuhan mempersiapkan murid-murid Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Haleluya. Dengan kuasa kebenaran firman kerajaan sorga. Haleluya. Makanya saudara dan saya juga dipersiapkan, saudara dan saya. Ada benih ilahi, ada roh Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menyadari ada roh Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang terjadi di sorga, engkau pun akan alami itu di bumi. Ya. Makanya berdoa itu, doa di Matius 6 itu, doa Bapa kami itu bukan cuma sekedar doa, tapi kuasa yang luar biasa itu dalam doa. Di dalam Matius pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata apa, saudara? Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Ketika engkau sudah dijadikan, ya, dibentuk saudara, hidup saudara dari sisi gelap saudara dibentuk, dijadikan lewat firman Tuhan, kuasa firman Tuhan dijadikan. Itu sisi gelap, tuh pang sakit hati, mungkin tuh pang tuh kejahatan yang dosa-dosa itu, panjudi, pang rokok, pang google senyanda. Itu saudara, itu Markus 7 ayat 21 ini yang masih ada. Nah itu yang membuat saudara, apalagi saudara orang yang latar belakangnya intelektual, pintar dia. Sebelum dia bertobat, pintar. Saudara, orang kalau pintar saudara mau bertobat, sedikit lama dia berproses. Karena apa? Dia pakai ini. Olahnya semua pakai ini, saudara. Dia gak pakai hati. Ketika firman Tuhan datang, dia olah dengan ini. Orang kalau punya, sebelum bertobat kok dia pintar, saudara. Ya, ketika saudara dia bertobat, dia terima firman saudara, dia pakai ini mengolah firman. Padahal kalau mau tangkap firman jangan pakai ini logika, harus pakai hati nurani, ya, hati yang lemah lembut, hati yang mau rela. Itu tadi dibentuk Mazmur 51 itu. Ada kerendahan hati. Karena kalau pakai ini saudara, pakai pikiran, logika. 5 roti 2 ikan, saya makan 5.000 orang, masuk di akalnya kan? Tapi itulah dompet Tuhan. Ya, bagi manusia ini tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan pakai logika saudara. Tangkap firman, jangan pakai logika pikiran pengetahuan saudara sehingga jadi logos, tidak jadi rema. Masa masuk di akal nggak cuma pakai minyak urapan? Masuk di akal nggak ini? Pakai ini, jangan saudara. Pakai ini saudara, tangkap firman, ya. Jemaat Alpha Omega Santrema, supaya engkau cepat dijadikan Tuhan, pakai ini, jangan pakai ini. Halo? Ya pakai jadi nih bro, pangaraju terus, sombong terus masih ada, pambarontak terus, pambalawang terus. Siapa kan? Oh, dia tangkap firman saudara yang kuat, penuh kuasa itu dengan logikanya. Dia putar-putar.
Tuhan putar-putar sampai ngana tak putar-putar. Olah tuh firman dengan pikiran, karena terlalu pintar lah. Di sini ada, cuma di sana. Di sini orang-orang pintar yang ada kerendahan hati, yang mau dibentuk, yang memiliki hati yang rela. Tuhan bentuk kita. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau sudah terbentuk dengan firman Tuhan, sudah akurat. Ya, saya juga hamba Tuhan, nak capek-capek melayani. Nah sedikit-sedikit saudara, kalau saudara sudah terbentuk akurat, kemana topang doa dah. Jadi eklesia, ya, jadi gereja Tuhan, nak perlu sesedikit begitu. Gembala topang dah. Anak-anak terus itu. Dan saya merasakan saudara, haleluya. Mulai kehidupan saya akurat, saudara. Melayani gampang, saudara. Nah capek-capek, mau tengking-tengking tuh rojak tak. Haleluya. Ini terjadi kemarin kami melayani saudara-saudara ibu yang malam-malam saudara. Hamba Tuhan ini gembala dari jauh sudah telepon. Gembala boleh malam ini pergi akan ke siapa tapi biasa. So sekarat. Kurang masuk keluar rumah sakitnya baik. Semua kurang dukunnya pergi. Obat mantap kita so minum, ya kan? Saudara bilang maaf bu, besok juga. Kami dengan tim. Pergi saudara. Cuma disembuhkan dengan apa saudara? Firman Tuhan. Nak cari lama-lama DP akar sakit apa? Firman yang cari. Kemarin ya hari Minggu, kalau pipa dokter diagnosa cari mana kan tuh sakit. Kalau saudara orang percaya yang mendeteksi, mendiagnosa sakit saudara di dalam roh jiwa adalah firman Tuhan. Dapatnya nggak bayar, langsung Roh Kudus operasi, langsung sembuh. Ibu itu saudara, ketika firman disampaikan, waktu datang saudara ada ika kepala, ika yang handuk kepala, kaos kaki, pakai apa leh? Jaket kaos huk saudara. Ketika mulai firman disampaikan, firman yang saudara, hamba Tuhan yang menyampaikan itu harus akurat. Ketika saudara firman itu disampaikan oleh orang-orangnya Tuhan yang akurat, firman itu perkataannya ada kuasa. Tadi tahu? Kerajaan sorga itu bukan perkataan tapi kuasa. Benarlah Mazmur 130, disampaikan firman-Nya, disembuhkanlah mereka. Langsung saudara tadi bilang nak capek-capek melayani, langsung cuman firman yang singkirkan sisi-sisi gelap dari ibu itu. No. Dapat. Oh, ibu pesaki, ibu pepikiran di jiwa. Ini kurangnya begini, sudah. Nih anak-anak tak selesai sekolah, panon, selesai kawin, so biaya sekolah. Masih ada satu kata adik yang baru kelar SMA, dia rindu mamanya ini rindu untuk tempuh S1. Jadi dia bilang, oh nih kakak-kakak yang mama selesai sekolah, selesai kawin, so biaya kawin, so keluar banyak. Sekarang gantian ngoni nih, yang mulia mau di PAD. Apa yang terjadi? Manusia berharap kepada manusia apa? Mengecewakan. Dan itu yang jadi pikiran itu ibu itu. Karena DP anak-anak soal ya sudah. So dia mau bertanggung jawab di DP adik. DP mama jadi pikiran. Lewat pikiran itu tubuh lemah, sakit. Ketika sampaikan bu, kalau berharap kepada manusia sekalipun anak itu mengecewakan. Jangan berharap kepada manusia. Haleluya, yang berlebihan, berharap kepada Tuhan. Roma 5:5 berkata, berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika saudara, ibu ini renungkan, aduh iya ibu so salah. Ibu harus lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sampaikan firman, mulai saudara dilepas saudara. Itu handuk pada kepala. Satu-satu. Firman bebaskan. Habis lepasnya DP handuk di kepala, dia lepasnya DP kaos kaki. Pas. Dan sampai kelar saudara sharing firman memerdekakannya. Dia antar pulang saudara sampai saudara di muka rumah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sulit-sulit saudara, cara Yesus rojak keluar. Dulu kan begitu. Capek saudara. Langsung. Mana DP roh hati yang tidak akurat, jiwa yang tidak akurat,
Apa? Langsung tembak itu firman, langsung berkuasa. Sudah kelar. Nggak lama-lama. Haleluya. Paham kan? Ya, hidup saudara harus akurat. Makanya tak, kau mau melayani, nanti kalau hari ini kita mau melayani WL, aduh mesti doa puasa. Nyana melayani nak mau puasa. Nyata, itu juga akan bicara di kasih, itu tadi malam kasih. Kalau agak kasih fileo, ya toh, kita beri panganan, mesti beri bagi kita. Kalau ama Tuhan ada kasih fileo, seminggu lalu lah kita yang melayani. Ini kita yang mau melayani. Itu bukan kasih agape, itu kasih fileo. Kalau saudara masih hitung-hitungan dengan Tuhan, kalau Tuhan hitung-hitungan dengan kau ya tanah tak kasih nafas panganan, kau tak saya berhenti itu nafas, ya toh? Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Oh, sudah cukup mami, kan kemarin coba ibadah, kok ini mau ibadah ulang. Haleluya. Kasih apa itu? Sudah cukup, kan kemarin so ibadah, besok jangan dulu Tuhan. Tuhan bilang, oh iya besok jangan dulu. Tak cuma mau toh, Tuhan bilang, oh berhitungan ya, hitung-hitungan mengasihi kita. Haleluya. Saudara mungkin belum paham itu arti mengasihi Tuhan. Coba buka Yohanes 15 ayat 14. Saudara dan saya belum paham tentang bagaimana kau mengasihi Tuhan. Coba buka akun itu Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 14 ayat 15 kebalik, sorry. Dia bilang apa saudara? Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau orang kata mengasihi Tuhan, kalau bilang aku mengasihi engkau Tuhan, engkau akan mengikuti perintah. Haleluya. Jangan saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Haleluya. Jangan keraskan hati saudara. Mau mengasihi Tuhan hitung-hitungan, mau beribadah yang penting kok minggu lalu gembala Solia, cuma ada stor kok muka Pak Gembala. Buang itu saudara. Kok masih ada sikap hati seperti itu, bertobat. Ya, beribadah cuma yang penting minggu lalu ada ikut, ada ibadah kita minggu lalu. Oh dia suka hari ini jangan dulu, minggu ini jangan dulu. Kasih apa itu, Melda kan? Kalau punya kasih agape, setiap saat aku mau mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Bisa dikasih toh? Ya mengalirlah dengan kuasa Roh Kudus. Jadi itu saudara, haleluya. Kerajaan Allah Tuhan, saudara mau katakan itu firman Tuhan. Bukan soal makanan, minuman secara lahiriah, tapi soal kebenaran itu saudara. Yang harus memerdekakan kehidupan saudara, harus membuat saudara dan saya akurat kebenaran firman Tuhan ini. Sisi-sisi gelap saudaraku disingkirkan lewat kebenaran firman ini. Apa Tuhan sisi gelap kita ini belum akurat, tapi hati tapi jiwa belum akurat. Firman bebaskan saya, firman lepaskan saya. Karena itu yang akan menghalangi berkat Tuhan turun atas saudara dan saya. Kalau masih ada konflik batin, yang saudara terus simpan, terus pertahankan, terus pelihara, jangan. Itu sampah. Haleluya. Buang. Apakah kita cepat pasti kecewa? Saudara, orang yang sudah memiliki kebebasan dalam rohnya, situasi apapun musik tak teng-teng-teng-tengnya mau terpengaruh. Musik nota fals, orang menyanyi fals, nyandak mau terpengaruh. Enggak. Terus, karena saya datang di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, saya tidak akan melihat kesalahan orang lain. Tuhan, tidak Tuhan. Saya tidak akan melihat, saya tidak akan kecewa dengan orang yang mengecewakan saya Tuhan. Tujuan saya datang di tempat ini, jadikan aku Tuhan, bentuk aku Tuhan. Singkirkan sisi-sisi gelapnya masih ada, masih coba kecewa, cepat, khawatir masih ada, takut masih ada. Singkirkan Tuhan. Kalau itu masih ada saudara, masih terus ada proses terus, proses. Hidup itu proses.
Haleluya. Makanya saudara, tapi soal kebenaran, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Tapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita itu harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Beda sukacita, damai sejahtera dikerjakan oleh Roh Kudus dan dunia berikan. Beda. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus beda dengan happiness. Beda. Ketika saya mendapatkan mobil, saya senang, saya happy. No? Saya happy, ada mobil baru, saya happy. Tapi itu bukan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Cuma sekedar saya happy, ada kebaikan yang saya boleh dapatkan. Itu bukan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Sesuatu barang, itu bukan sukacita. Tapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika orang menikmati hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah, bahwa hatiku menyembah, jiwaku menyembah, hadirat Tuhan turun. Maka itulah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya bahkan kita sukacita. Biar lihat doang cuma 10.000 di dompet, yang ada apa-apa. Kita sukacita. Itulah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika ada dalam hadirat Tuhan tanpa kau sadari. Sebentar pulang ketika kau sungguh-sungguh haus lapar mendengar firman Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, mau rindu mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan perintahnya, maka dengan sendirinya sukacita itu terbangun. Ada engkau miliki. Sukacita kita yang bukan dari apa yang baik yang kita terima. Sukacita itu dialami. Boleh mengerti? Kebaikan yang orang terima itu merupakan happiness. Tapi sukacita yang dikerjakan Roh Kudus ketika engkau dalam hadirat Tuhan, ketika engkau ada haus lapar mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Pernah engkau alami saudara? Ketika habis berdoa menyembah, sukacita. Amin. Di tengah masalah ada sukacita. Di tengah persoalan ada sukacita. Haleluya. Itulah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu yang kerajaan Allah bukan soal makan minum. Kita lihat ada pizza, senang tapi hati. Kita bersukacita itu bukan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi itu happiness. Haleluya. Makanya soal kerajaan sorga bukan makanan, minuman secara lahiriah, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu tuh kerajaan sorga. Haleluya. Makanya kerajaan sorga itu, firman kerajaan sorga itu dilepaskan untuk mengubah, merestorasi, membaharui roh jiwa saudara. Katakan amin. Yes. Makanya saudara, roh saudara harus aktif. Saya percaya roh saudara yang ada pada Ella itu hidup. Yang ada pada Rumana itu roh yang hidup, bukan roh yang mati. Makanya setiap kuasa firman dilepaskan, katakan amin. Yes. Maka roh saudara bergelora, roh saudara bangkit. Haleluya. Jangan pasif, jangan mati. Diam. Responi biar dalam hati. Atau langsung jangan yes amin. Itu di Nehemia atau di mana itu? Tanda ketika orang katakan yes amin, itu sepakat. Saya setuju dengan firman Tuhan. Saya terima firman Tuhan itu. Ketika saya katakan yes amin, makanya saudara kalau lihat saya dalam nama Tuhan, saya yes amin. Roh saya bergelora. Saya declare kan, ya yes amin, percaya, saya percaya. Saya firman Tuhan itu saya declare. Saya ambil itu, saya pegang janji firman Tuhan. Karena bagian juga sukacita orang akan dikerjakan oleh Roh Kudus, teringat dengan janji-janji Tuhan. Amin. Ada sukacita toh, ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Kita perlu sukacita dikerjakan Roh Kudus. Haleluya. Makanya saudara kembali saudara ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu. Bagaimana ketika saudara murid-murid Tuhan diperlengkapi, dipersiapkan dengan firman kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah
Kehidupan Kristus yang tadi saya katakan, setiap kuasa firman itu bukan saudara terima secara informasi, tapi impartasi. Kehidupan Kristus itu saudara terima. Yes, setiap firman itu yes, maka itu firman itu akan menjadi hidup dalam kehidupan saudara. Makanya Galatia 2 ayat 20, akan terbentuk dalam hidup saudara. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Siap kuasa firman dilepaskan di rumah Tuhan, engkau terus deklarkan, perkatakan, dan yes, aminkan. Maka kuasa firman itu terimpartasi masuk dalam kehidupan Ibu Siska. Mulai di ujung rambut sampai dasar telapak kaki, masuk dalam roh Ibu Siska, masuk dalam jiwa, perasaan, kehendak, kemauan Ibu Siska, terimpartasi. Tapi itu perlu saudara, hati saudara akurat lebih dulu. Hati saudara terbuka. Kalau hati saudara tertutup dengan panas hati, dengan tawa hati, dengan kecewa, maka itu tidak akan terimpartasi firman itu. Kuasa firman Tuhan tidak akan terimpartasi. Paham? Tapi kalau hati saya terbuka, Tuhan, hati, maka firman, kuasa firman tadi yang dilepaskan itu masuk. Jadi kehidupan. Kehidupan Kristus masuk. Kenapa kita sudah berubah kan? Kenapa kita sudah kecewa? Vero bilang, Bunda kita senyapa marah-marah. Karena tuh kuasa firman itu kan membentuk dia, mengubah dia, dan mengubah saudara dan saya. Jangan anggap enteng kuasa firman Tuhan yang dilepaskan rumah Tuhan. Maka ada Amsal 13 ayat 13. Dia bilang apa saudara? Haleluya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang mau taat akan perintah Tuhan? Haleluya. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau taat akan perintah Tuhan, dia akan menerima balasannya. Bukan gembala yang mau kasih, tapi Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Makanya saudara, sisi-sisi gelap yang masih ada saudara buang, singkirkan dengan kuasa firman. Masih cepat tersinggung. Kalau di mimbar ini kalau ada gembala sidang kamu langsung singgung atau langsung tegur, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kalau orang masih tersinggung saudara, dia masih baik di rohani. Kalau firman mengoreksi kehidupan saudara, katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Firman mengoreksi hidup saudara. Karena 2 Timotius 3 ayat 16, firman itu bermanfaat untuk apa? Coba elak baca akan kuat-kuat biar di luar. 2 Timotius 3 ayat 16. Yes. Ya. Pada waktu pembelaan segala kebiasaan. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, oke, baca. Siapa yang sudah? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini firman kebenaran itu dia bermanfaat. Ada berapa? 5 ya, Bu John? 4. Untuk mengajar. Loh? Apalagi Bu Debi? Coba. Menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Terus. Memperbaiki kelakuan. Terus. Mendidik orang pada kebenaran. Jadi kalau firman datang saudara, gembala cuma mau kasih firman, aku kata-kata lain. Kalau tersinggung firman datang mengoreksi, terima kasih Tuhan, engkau baik. Kalau saya masih ada hidup sampai saat ini, Tuhan masih memberikan saya anugerahnya untuk saya boleh berbalik dari jalan-jalan yang salah. Saya mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memperbaiki sikapku yang salah di hadapan Tuhan, bukan sikap yang salah di hadapan manusia. Karena orang berpikir, oh so benar kok. Pandangan orang manusia orang benar, belum tentu di pandangan Tuhan orang benar. Ya, berutuh toh. Kadang orang, oh tak so benar tidak lakukan. Belum tentu di pandangan Tuhan engkau benar.
Makanya perlu saudara asupan firman Tuhan dilepaskan di rumah Tuhan setiap saat. Semakin banyak saudara mengkonsumsi makanan untuk manusia roh saudara, semakin saudara mata rohani saudara terbuka lebih dalam mengenal Tuhan. Makanya tuh ibu sudah dimerdekakan. Oh ibu, kita lebih mau suka mengenal Tuhan lebih dalam lagi, terus lebih dalam lagi. Ada kan saudara peristiwa tuh Petrus, Simon, masih Simon mau cari ikan saudara. Haleluya no. Cari ikan cuma di dalam. Tuhan bilang lepas lebih ke dalam lagi, lebih ke dalam lagi. Ketika dia mengikuti taat perintah Tuhan, dia terus menyusun lebih dalam lagi di laut yang lebih dalam. Dia dapat ikan ya. Begitu saudara dan saya. Lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan bilang, dengar firman Tuhan 5 menit cuma ngantuk. Mau lebih dalam lagi bagaimana? 1 jam dengar firman Tuhan sama dengan haleluya. Bagaimana mau lebih dalam lagi? Mari saudara bersemangat untuk dengar firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Karena ketika engkau meremehkan firman Tuhan, engkau akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat, dia akan mendapat balasan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah pandang enteng nih firman saudara. Firman ini berkuasa saudara. Haleluya. Setiap apa yang kau deklarkan, apa yang engkau ucapkan, deklarasikan, hari ini saya diberkati Tuhan. Woi, itu akan terjadi. Dan kau sadar hidupmu akurat, ya. Kau saudara hidup selaras dengan firman Tuhan. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu akan terjadi. Ya. Saudara bilang jangan turun hujan, dia yang akan turun hujan. Haleluya. Elia manusia biasa, tapi ada roh Allah yang besar kepadanya. Amin. Makanya saudara, murid-murid Tuhan Yesus ketika sebelum Tuhan Yesus angkat ke sorga, dia sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman kerajaan sorga, yaitu kehidupan Kristus sudah diimpartasikan kepada murid-muridnya. Begitu juga saudara dan saya. Setiap kuasa firman yang ada saudara terima di rumah Tuhan ini, impartasi kehidupan Tuhan Kristus itu masuk dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara bilang, kata saya berubah kan? Dulu kita pengarap, veto, kasar, tetapi istri, kapan kan so lembut kita. Siapa yang ubahkan? Kuasa firman. Biasa kita kasar tetapi suami. Biasa kita kasar tetapi istri. Kita selalu lembut tetapi istri. Siapa yang mengubah? Firman Tuhan. Manusia tidak gampang untuk mengubah manusia, ya tahu. Kami sharing namanya mata iyo kan jo. Dia mau berdoa waktu DP pribadi dia mau berubah. So berdoa malah topang doanya tapi anak supaya berubah, tapi isi berubah. Manusia gembala bikin puasa. Banyak berubah. Diri sendiri yang harus bertindak. Haleluya. Doakan tapi orang tua gembala supaya bertobat. Iso berdoa dari orang pribadi, orang yang mau bertindak keluar dari gelap itu. Haleluya. Tapi kalau keenakan di dosa, di terapia Bapak itu sifatnya Allah itu adalah setia. Dia yang memanggil saudara di Allah yang setia, dia akan mengenapi janjinya. Makanya saudara, bagaimana murid-murid Tuhan dibekal, dipersiapkan, diperlengkapi dengan firman kerajaan sorga, yaitu kehidupan Kristus sendiri sudah masuk dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak ada lagi ketakutan, mereka tidak ada kekhawatiran jalan kehidupan. Haleluya. Begitu juga saudara dan saya. Saya firman kerajaan sorga, yaitu kehidupan Kristus dilepaskan di rumah Tuhan di tempat ini, sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Haleluya. Seorang bapak saudara datang saudara. Haleluya, datang di sini. Memang dulu seorang percaya saudara. Dia datang dengan namanya saudara. Dan Roh Kudus bilang, dia sementara mengalir di iman yang bertumbuh. Dan Roh Kudus bicara kepadanya. Terus bicara tentang roh Adam itu harus disingkirkan. Ada Roh Kristus. Roh Kristus, engkau harus sadar engkau manusia roh. Engkau harus kasih makan manusia roh saudara. Lewat firman yang dilepaskan di rumah Tuhan, firman yang diurapi, engkau harus dengar. Rupanya dia dengar saudara. Dia dengar. Dan mulai saat itulah dia saudara Roh Kudus mulai bekerja kepadanya. Karena so bertobat saudara.
Dan apa yang terjadi suatu saat dalam perjalanan di mana sudah dengan istrinya, dan istrinya sudah bertobat juga, Tuhan pakai istrinya menegur DP suami. Bilang dengan kasih DP istri. Karena Roh Kudus yang ingatkan ke istrinya. Ya sesudah dia dari sini saudara, kami sharing. DP istri yang Tuhan pakai. DP istri bilang begini, karena Mama Solia susah. Istri berani katakan DP suami, tapi dengan kasih. Kita taruh kira papa, memang maaf ya, gajinya naik. Memang di BUMN yang gajinya dinaikkan. Dan apa saudara? Ketika gajinya naik, istri yang melihat gelagat suaminya berbeda. Dan suami istrinya Mama taruh kira ketika papa gaji so naik, papa so sombong. Istri bilang, papa sudah disombong. Dan apa saudara? Ketika itu dikerjakan Roh Kudus, ketika suaminya dengar teguran dari istrinya dengan penuh kasih, suaminya tuh meneteskan air mata. Betul, dia sudah sombong. Dan puji Tuhan datanglah mereka. Dia bilang, dia tak ada kasih itu firman itu mengubah hidup saya. Selama ini memang saya sudah sombong. Dan berubah. Sadarkah bahwa hidupmu itu cuma kasih karunia Tuhan? Kalau engkau diangkat, dipromosikan jabatanmu itu karena kemurahan Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati. Menangis sudah. Saya kasih sharing menangis. Sulam sudi jamah Tuhan hati. Orang sombongnya ada tanpa di kerajaan surga. Ketika saudara dia dengar firman, oh Tuhan ampun, ya ampun. Luar biasa. Dapat kabar dia dipromosikan naik jabatan. Dia bilang, sedih dipromosikan naik jabatan. Makanya semakin engkau diangkat Tuhan, ya jabatan saudara, keuangan saudara semakin merendah. Jangan sombong. Padi itu semakin berisi semakin meruntuh. Haleluya. Tuhan bawa sampai di sini saya tidak tahu saudara. Haleluya. Itu kesaksian saudara. Suami istri dipulihkan Tuhan. Haleluya. Mari saudara. Haleluya. Ya, Tuhan baik. Tuhan membersihkan sisi-sisi gelap saudara dengan kuasa firman Tuhan yang dilepaskan di rumah Tuhan. Jadi tangkap, jangan meremehkan firman Tuhan. Saudara harus ada haus lapar untuk mendengar firman Tuhan, supaya tadinya anak rohmu pingsan, mengalami roh pingsan. Ada gembala roh pingsan, iya. Ketika datang tantangan, ya tawar hati, ya itu langsung pingsan, itu roh pingsan. Tapi kalau roh saudara bergelora, saudara haus lapar untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu, hatiku rindu Tuhan. Jangan cuma tahu lagu, lirik penyanyi. Tuhan betul dan rindu hati Pak kita. Kita cuma rindu kita pedoi, kita pe kesehatan, kita pe berkat. Rindu kok pada pribadi. Haleluya. Rindu pada pribadi. Haleluya. Saudara akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan dipuaskan. Oh terima kasih, kenyang kita. Tapi roh kenyang. Jangan cuma kenyang ini capcay. Bu Medi dari Malaysia bilang, Babi Garo kenyang. Kang Po dengan roh kenyang tapi tubuh. Tompe roh juga harus bilang kenyang tapi roh. Amin. Ada asupan firman yang bergizi. Haleluya. Dilepaskan di rumah Tuhan. Perlu. Haleluya. Makanya maaf saudara, kenapa harus gembala sidang berdiri terus di tempat ini? Karena saudara, saya tidak mau mendengarkan saudara suara-suara yang error. Maka hamba Tuhan lihat dari buahnya. Saya sharing hamba Tuhan, saudara yang bertobat saudara, tapi masih di gereja besar. Dia bilang, Bu, bagaimana kamu bertahan di gereja itu? Sedangkan kamu lihat tapi hamba Tuhan ada buah. Dia bilang, lihat hamba Tuhan dari buah. Haleluya. Buah apa? Buah apa? Buah roh apa? Ibu Celi, melihat hamba Tuhan lihat apa? Perkataan. Selalu saya ulang-ulang. Nyana jauh-jauh melihat saudara. Melihat hamba Tuhan dari perkataan. Perkataan dia suka memperkatakan firman. Yes.
atau langsung tiba di rumah. Apakah jemaatnya dia cuma bangun dengan perkataan firman Tuhan? Kalau hamba Tuhan bicara mulai saudara menjatuhkan hamba Tuhan yang lain dengan menghakimi, saya mau katakan sekali lagi, keluar. Haleluya. Jangan mendekat dengan orang itu. Atau perkataannya tidak membangun, perkataannya cuma apa? Bersungut, mempersalahkan, kecewa. Waduh. Itu belum akurat dia. Lihat buah dari hamba Tuhan, kalau dia bicara. Nah, cerita so kecewa, kita kok kecewa pada dia. Wah, haleluya. Jangan tinggal di situ terus. Haleluya. Keluar dari kehidupan dunia yang kecewa itu. Keluar. Hidup dalam dimensi roh. Haleluya. Biar orang sekecewa sabar aja. Datang, sudah dengar. Aduh, sudah jangan. Itu saudara, pendengaran saudara tadi awal saya katakan itu menentukan masa depan saudara. Apa yang kau dengar hari-hari ini? Ya toh? Makanya tuh ibu yang sakit jantung dia bilang dokter larang dia nonton berita-berita. Kenapa? Itu pengaruh kata. Nah itu. Ibu rasa takut tuh dia baca berita, wah langsung panik. Itu mempengaruhi saudara. Apa yang kau dengar? Makanya saudara, jemaat Allah Mulia Sanreman, dengarlah firman Tuhan. Makanya seorang ibu saudara, haleluya, yang saya sudah saksikan, dia tidak bisa tertidur saudara. Rupanya stres. Saya kaget saudara. Saya dipanggil untuk doa pentabisan peletakan batu pertama mereka akan mendirikan rumah. Kita lihat ini ibu saudara, di pertobatan saudara. Kaget saya saudara. Saya lihat saudara jalan, pandangan sudah nanar saudara. Dan tangan kirinya sudah tidak bisa digerakkan. Bicara soal haleluya. Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan, ternyata stres ibu ini saudara. Pikiran. Anaknya yang bilang, yang pendeta, mama kok berpikir kesian orang ini, anak-anak belum kerja. Woi orang tua, jangan banyak berpikir. Pikir jo kebenaran. Filipi 4 ayat 8. Pikir yang benar, yang mulia, yang manis didengar. Itu saja yang dipikirkan. Oh pikir tapi anak belum kerja, tapi anak bagaimana sampai masa depan. Semua stres. Habis stres sakit. Rata orang harus strong bukan stres. Amin. Rata orang harus strong, jangan stres. Kalau ada sama kok manusia gembala kok sudah berpikir dah. Boleh berpikir. Masa manusia kok sudah berpikir kan Pak ya? Pikir. Tapi jangan fokus terlalu sampai stres. Karena itu saudara, ada ada kerajaan sorga, Injil kerajaan sorga, ya. Ada firman kerajaan sorga yang saudara dengar, yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sehingga dalam pembentukan proses saudara, haleluya, maju terus. Ada tantangan maju terus. Saudara terakhir coba buka saudara dalam raja-raja saudara. Ini air saudara, haleluya. Bagaimana saudara, haleluya. Sampai ingat ya. 1 raja-raja, 2 raja-raja. Pasal yang kedua, saudara nanti baca di rumah saja. Saya mau ambil dasar-dasarnya saja. Bagaimana Elia naik ke sorga. Ini kalau di perjanjian baru, ya, Yesus naik ke sorga, ya toh? Ini perjanjian lamanya versinya sama. Yesus naik ke sorga. Ini versi perjanjian lama ini Elia naik ke sorga. Ceritanya biar nanti saudara baca di rumah. Bagaimana Elia dan Elisa berjalan meninggalkan Gilgal. Dari Gilgal dalam perjalanan Elia dan Elisa saudara. Haleluya. Elia bilang gini, hei sudah jangan iko Elisa. Kita mau pergi di Betel. Berhenti tinggal jangan di Gilgal. Apa kata Elisa? Enggak, di mana engkau pergi kita mau pergi. Pergilah ke Betel. Sampai Betel, ya, so di mana? Di Yeriko kalau nggak salah. Sudah bisa baca itu nanti di rumah baca ya. Yeriko, tinggal jongana, ya toh? Tinggal jongana di Betel. Kita semua ke Yeriko. Enggak, tetap kita mau iko dimanapun engkau pergi. Elia, aku akan tetap bersama dengan kau. Ya, sampai saudara, haleluya, ini ketiga kali Betel mendapat Yesaya berkata, ayatnya yang ketiga. Pada
Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Bayangkan saudara, ini gerombolan nabi-nabi ini akan menghentikan Elisa untuk mendapatkan pengurapan Roh Kudus daripada Elia. Ini gerombolan nabi ini menghalangi ini Elisa. Elisa bilang apa? Kita tahu dia semua terangkat, badi yang menipin mulu. Haleluya. Saudara dan saya mungkin mengiring Tuhan banyak sekali noise ya tak? Yang akan menghalangi saudara untuk mengalami, haleluya, pencurahan kuasa roh Allah yang luar biasa, pemakaian Tuhan yang luar biasa. Banyak yang menghalangi saudara. Iko jadi Elisa, dia nak pusing. Haleluya. Dan saudara, singkat ini cerita ini di pasal 2 ini, saudara, Elia naik ke sorga. Haleluya. Sampai saudara di Betel, dia lanjut ke Yeriko toh. Ya toh, saudara? Haleluya. Sambil di Yeriko ke Yordan. Terakhir tuh di Yordan ini. Haleluya. Bagaimana terus dia mengikuti Elia. Terus Elisa ikut Elia. Terus. Dan akhirnya saudara, Elia bilang apa? Dan sesudah mereka sampai ayat 9, dan sudah mereka sampai di Sebang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkata Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagilah ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah ingat pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara, ini kabar baik buat saudara dan saya. Inti ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia sudah perlengkapi saudara dengan Roh Kristus. Roh Kristus yang dia perlengkapi di saudara dan saya harus diberi makan setiap saat, supaya roh itu besar. Ketika kau mendapat tantangan, engkau akan maju, engkau akan terobos tantangan itu. Amin. Engkau terobos tantangan itu, dan engkau akan melihat kemuliaan. Elisa melihat kemuliaan. 50 nabi, ya, yang tadinya menghalang-halangi mereka, datang sujud kepadanya. Saudara, ada yang menghalangi saudara untuk maju mengiring Tuhan. Orang-orang yang akan menghalangi saudara, mereka akan datang untuk mencari Kristus kebenaran kepada saudara dan saya. Itu inti saudara, ketika Tuhan naik ke sorga, ada kerajaan sorga dia sampaikan. Ada kehidupan Kristus yang sudah dia bentuk kepada murid-muridnya. Begitu juga saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang sudah masuk membentuk kehidupan saudara dan saya, untuk dijadikan alatnya Tuhan, untuk dijadikan saksinya Tuhan. Makanya Kisah 1 ayat 8 di situ kan dia bilang saudara, bahwa Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia atau bumi. Haleluya, boleh mengerti firman ini saya. Haleluya, hidup saudara harus akurat dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau so akurat saudara, nak capek-capek saudara, berdoa belum berdoa, Yesaya 65:24, Tuhan berikan. Haleluya, itu kehidupan akurat. Nak perlu saudara mau puasa, kita meminta ini, kita mau puasa akan nak perlu. Kita mau suka otot tak puasa, supaya kita baik tak puasa enggak. Puasa silakan saudara, saya tidak melarang saudara puasa. Saya mau ingin sesuatu, kita puasa 3 hari. Oh, haleluya. Siksa diri.
Tapi bukan saya bilang saudara jangan puasa Ester. Silakan kalau Tuhan menggerakkan saudara dan menyuruh saudara puasa Ester, puasa. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, itu menyiksa diri. Paham? Luar biasa, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di rumah ini saudara punya roh mau dibentuk. Jiwa saudara mau dibentuk. Makanya Tuhan bilang, anak gembala sidang yang terlebih dahulu kita mau cleansing. Kita mau bersihkan dari sudut-sudut rumah tangga. Ego kalau masih ada, sombong masih ada, kita bersihkan dulu pangan Yesus. Soal keuangan, soal hati, dibentuk dulu. Haleluya. Kayak firman yang saya bagikan itu sudah membentuk kehidupan saya, dan saya mau bagikan buat saudara. Saudara menjadi gereja anak muda. Oi, akurat hidupmu. Zaman kita kok masih muda. Timotius bilang, tidak ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya kan pernah baca itu. Tapi apa? Kasih teladan, Ella, Melda. Kasih teladan perkataanmu, kasihmu. Kasih teladan kesucianmu. Kasih teladan. Mulai juga dari topi diri sendiri, mau bang, kasih teladan. Tapi suami, kita akan jadi istri tunduk pada suami. Kita akan jangan berdiam diri. Kita mau teladan buat tapi keluarga dulu. Jangan mau kasih teladan saudara tempat kerjamu jago. Mari di tengah keluarga, haleluya. Jangan di keluarga, di tempat kerjamu sama. Jadikan teladan. Kalau beda itu munafik DP nama. Ya toh? Di rumah, waduh liar. Maku udah liar. Maku di tempat kerja, aduh. Kok karena ibu tuh bro, kalau tempat kerja manis-manis kan. Kalau di rumah dah. Atau di rumah, aduh. Kalau di luar, jadi kuda liar. Keluar nih asli. Tapi saya percaya jemaat Omega Senteman di rumah Tuhan dan di luar di rumah Tuhan sama karakternya, memuliakan Tuhan, bukan menyalibkan Tuhan. Itu di mana? Ada minggu kan? Ada? Apa? Ada? Sampai ingat. Jangan menyalibkan Tuhan. Apa? Ibrani 5 ya? Iya. Coba baca Ibu Meti. Jangan sudah jadi orang percaya aja salib-salibkan Yesus di muka umum. Jadi batu sandungan. Bilang so bertobat kepada DP hidup begitu. Sekuat akan Ibu Meti. Ibrani 6 ayat 9-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Murtad ini saudara bukan murtad, haleluya saudara ya, pindah agama muslim atau jadi ateis, tidak. Murtad ini sama tadi malam siapa yang membelakangi Tuhan. Jadi kalau Tuhan di sini dia belakangi Tuhan. Artinya tidak mau melakukan, dia taat melakukan kehendak Tuhan. Itu murtad. Berbalik. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati roh saudara, jiwa saudara semakin dewasa. Haleluya. Haleluya. Siap saudara dan saya. Haleluya. Dengan haleluya kebenaran firman Tuhan yang impartasikan kehidupan saudara, kehidupan Kristus yang ada pada saudara. Siap saudara dan saya jadi berkat, jadi garam terang dunia. Oh no Pak, Ian angkat tangan dulu. So siap sekali dia. Haleluya. Karena dia mau dijadikan di rumah Tuhan. Saudara dan saya setiap saat, aduh kita mau dijadikan tuh. Apa Tuhan mau jadikan Pak kita? Haleluya. Tuhan harus memberkati firman. Mari saudara, haleluya, fokus kehidupan saudara, hati saudara, mata hati saudara, terus fokus pada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Oh, hormati hadiratnya dia ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Yesus Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu Tuhan Kau sudah lepaskan Tuhan di setiap hati kami. Hati yang terbaik, hati yang subur. Dan kami percaya kuasa Roh Allah akan bekerja dalam kehidupan kami melalui kuasa firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, ubah terus hati dan jiwa kami.
Restorasi kehidupan kami, baharui kehidupan hati dan jiwa kami Tuhan, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya, 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 Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya. Mari saudara, pastikan roh saudara terkonek dengan roh Allah. Terima kasih Tuhan, Tuhan melayakan Engkau menghampiri takhta kasih karunia-Nya saudara. Hormati hadiratnya saudara di tempat ini saudara. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan dengan puji.